Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wa dunya al-akhirah wa ja'alna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas sifat wujud. Wujud. Sekarang kidam. Kemarin wujud. Terus bahas dalil. Ya udah ya. Dalil adanya Allah. 19. Kelamaan nggak ngaji 28 aja ini. Dalil adanya Allah apa? Bukti adanya Allah itu apa? Langit dan bumi. Bukti adanya Allah adalah terciptanya langit dan bumi. Di situ apa? Coba baca. Adapun bukti, ada nggak atas sendiri dong? Nah,
Dia yang jadi bukti adalah barunya alam. Baru itu apa? Baru itu apa? Tadinya nggak ada, terus jadi ada, namanya baru. Berarti alam ini baru. Ya, langit baru nggak? Bumi, langit pernah nggak ada? Kapan? Lihat kamu? Hah? Hah? Katanya, katanya. Langit baru nggak? Pernah nggak ada? Kapan? Kata siapa? Hah? Kata siapa? Orang filsafat mengatakan langit itu nggak baru. Langit sudah ada, nggak diciptakan. Terus bantahnya gimana? Hah? Cara bantahnya gimana? Langit itu baru nggak? Buktinya apa? Kan kalau baru itu pernah nggak ada, berarti kamu sekarang tugas kamu membuktikan langit itu pernah nggak ada. Coba buktinya apa? Kalau langit itu pernah tidak ada. Cara buktiinnya gimana? Hah? Kok ngerubut katanya? Ini aja dah. Ini baru nggak? Kalau meja ini baru jelas. Kamu lihat tadinya nggak ada, terus jadi ada. Tiap-tiap yang begitu namanya baru. Tadinya nggak ada, terus jadi ada, namanya baru. Meja tadinya nggak ada, sekarang ada, namanya baru. Nah, kalau langit, buktinya langit pernah nggak ada gimana? Caranya begini, ini penting nih. Setiap benda, apa? Benda itu apa aja? Termasuk langit, bumi, matahari, bulan, meja, gelas. Namanya apa? Benda. Setiap benda itu pasti punya sifat. Pasti enggak? Pasti enggak? Tiap benda pasti punya sifatnya. Matahari apa? Panas, apalagi? Terang, apalagi? Bundar. Ya, sifatnya langit luas, apalagi? Biru, putih. Kalau malam gelap. Ya, pasti punya sifat. Sifat matahari apalagi yang lain? Gerak. Matahari gerak nggak? Hah?
Meja apa sifatnya? Kotak, berwarna, apalagi halus, sesuatu yang nempel sama meja gitu loh. Kotaknya, warnanya halus, apalagi kolong. Hah? Bentuknya apa? Kotak lah ya. Kolong sifat bukan? Kolong meja. Hah? Sifat. Terus apa lagi? Diam. Bisa gerak nggak? Nah, ya, tapi bisa gerak berarti mau digerakin, mau gerak sendiri, berarti bisa bergerak. Emang kamu kalau gerak sendiri? Yang gerakin siapa? Lah sama digerakin berarti. Matahari bisa bergerak nggak? Lah bisa. Tapi setiap benda itu punya sifat. Sifat yang paling umum nih, yang ada pada setiap benda apa? Bertempat, apalagi? Apalagi? Kalau nggak gerak, diam. Itu pasti ada pada setiap benda. Kalau kotak, matahari nggak ada, karena matahari bulat. Ya, berwarna, angin nggak berwarna. Tapi kalau gerak atau diam itu ada pada setiap benda. Benda apa saja? Kalau nggak gerak, diam. Ya. Terus rumusan. Ada rumusan nih. Kalau kamu sudah mengakui setiap benda pasti punya sifat, yang namanya sifat tidak bisa dipisahkan dari bendanya. Sifat tidak bisa dipisahkan dari bendanya. Coba, itu kolongnya meja, kamu pindahin coba. Berarti kan yang namanya sifat itu mengikuti benda, tidak bisa dipisahkan. Kalau sifat bisa dipisahkan, coba sekarang kita tes. Itu kolong kan sifat, coba pindahin kolongnya. Bisa nggak? Bisa nggak? Karena sifat itu selalu nempel sama benda, nggak bisa dipisahkan, gitu. Kotak, kalau mejanya pindah, kotaknya yang ngikutin. Warnanya, kalau mejanya pindah, yang ngikutin. Kenapa? Karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini rumusan nih. Yang pertama, sifat tidak bisa dipisahkan dari bendanya. Yang kedua, sifat tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Akur enggak? Coba carikan sifat yang bisa berdiri sendiri coba.
ada sifat tapi nggak ada bendanya, sifat doang. Ada nggak? Harus ada bendanya. Berarti akur kan? Tiap sifat selalu nempel sama benda. Terus sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Udah akur nih, akur, cocok, beneran, beneran nggak? Sifat Allah kenapa? Ya kalau Allah sifatnya kan sendiri nggak bisa, dan bisa dominasi. Maksudnya? Ya kalau sifat Allah yang sifatnya jauh itu nggak bisa. Dari mana? Ya artinya ada sifat tapi nggak ada benda. Kok nggak ada bendanya? Allah sifat doang gitu. Ada zat sifat. Lah iya berarti Allah itu ada zatnya. Benda itu kalau pada kita itu disebut zat. Zatnya kita itu benda. Kalau zatnya Allah bukan benda. Itu dong. Allah juga zat, tapi zatnya bukan benda. Beda sama zat kita. Kalau zat kita benda. Ada tempatnya. Kalau zatnya Allah nggak butuh tempat gitu. Tapi tetap Allah ada sifatnya. Dan sifat Allah nggak bisa pisah dari zatnya. Itu semua sama. Mau sifat Allah, mau sifat makhluk, yang namanya sifat tidak bisa dipisahkan dari zatnya. Akur nggak? Akur dulu. Terus sifat tidak bisa berdiri sendiri tanpa zat atau tanpa benda. Beda kalau ini nih. Ini bisa dipisahin. Tutup sama gelasnya. Kenapa? Karena dua-duanya benda. Tutupnya benda, gelasnya benda, maka bisa dipisahkan. Nah, kalau bundernya bisa nggak? Nggak bisa. Akur nih. Akur. Kalau gerak sifat bukan? Pernah nggak ada gerak sendirian? Bukan. Ada gerak tapi nggak ada bendanya. Hah? Angin ya ada anginnya. Angin bergerak. Kalau gerak doang ada nggak? Atau diem doang? Ini ada diem nih. Diemnya apa? Ya diem aja. Pasti ada bendanya. Kalau diem doang nggak ada. Kalau gerak doang nggak ada. Pasti ada. Mau itu geraknya digerakin, mau gerak sendiri, gerak itu sifat. Selalu bergandengan sama benda. Ya, akur nggak? Akur nggak? Sekarang saya mau nanya. Ini gelas diam apa gerak? Diam. Berarti sifatnya sekarang apa nih? Diam. Ya. Nah sekarang sifatnya apa? Ini gelas yang tadi diam bukan? Sekarang sifatnya apa? Gerak. Berarti kamu nggak akur. Berarti pikiran kamu nggak akur. Saya mau nanya, sifat bisa dipisahkan dari bendanya enggak? Hah? Nggak bisa. Harus ada bendanya. Berarti begini, kalau dua-duanya bergandengan, kalau satu hilang,
harus dua-duanya hilang, begitu. Yang namanya bergandengan itu, kalau satu hilang, ya dua-duanya hilang dong. Namanya bergandengan. Masa satu hilang, satunya nggak hilang? Gimana? Ini gerak nggak? Gerak. Ini gelas yang tadi diam bukan? Hah? Yang hilang apanya? Diamnya hilang. Ganti? Lah diamnya kemana? Hah? Lah ya sifatnya, sekarang sifatnya gerak apa diam? Lah sifat diamnya kemana? Mungkin nggak ada benda gerak sama diam bareng? Mungkin nggak? Ada benda hidup sama mati bareng? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Berarti harus salah satu. Harus salah satu. Gerak atau diam. Ini biar akur pikiran kamu nih. Saya nanya sekarang, ini gerak, ini gelas yang tadi bukan? Yang tadi. Bukan, tadi kan sekarang udah gerak. Berarti gelasnya? Gelas yang diamnya hilang jadi yang gerak. Nah, kenapa? Karena perbarengan dengan sifatnya itu. Karena sifatnya hilang. Kalau sifatnya hilang, gelasnya juga hilang. Jangan pakai mata. Merem mata kamu. Yang mau kita bicarakan akal nih. Kalau sifatnya berganti, bendanya pasti berganti. Kenapa? Kan tadi sudah dipedomani, sifat tidak bisa pisah dari bendanya. Jadi kalau sifatnya berganti, bendanya juga berganti. Kamu tadinya lapar, terus makan, habis makan, laparnya kemana? Ganti kenyang. Yang ganti apanya? Laparnya doang ganti kenyang, apa kamunya juga ganti? Kamunya nggak ganti? Lah ya wujud kamu yang lapar masih ada nggak? Berarti wujudnya semua berganti kan, hilang. Bukan cuma sifatnya yang hilang, bukan. Zat kamu, wujud kamu yang tadi lapar, itu hilang semua. Mata kamu, kuping kamu, kepala kamu, rambut kamu yang tadi nih, hilang semua tuh. Diganti wujud yang baru, kepala baru, kaki baru, tangan baru, kuping baru, bukan yang. Kenapa? Karena sifatnya berganti. Kalau sifatnya berganti, berarti bendanya ya berganti. Ini kamu jangan menipu diri kamu. Oh iya, tapi apa iya ya? Karena mata sama akal, kalau dimenangkan mata, nggak bakal akur nih. Mata melihatnya, gelasnya masih itu aja, Beb, nggak ganti, itu mata tuh. Tapi akal nggak mau, kata akal pasti ganti, kata akal. Beda nih. Jadi mata sama akal nggak akur nih. Ya, kata mata ini gelas yang tadi bukan. Kalau kata akal, kenapa? Tadi kan gelas diam, sekarang gelas gerak. Nah, karena sifatnya berarti ini gelas baru bukan? Baru ada. Baru ada nggak gelasnya? Baru ada. Gelas yang tadi nggak ada.
Karena diamnya nggak ada, berarti gelasnya juga baru. Langit juga begitu. Langit yang siang masih ada enggak? Berarti langit adanya mulai kapan? Adanya langit mulai kapan? Baru ada. Bukan ini mah langit yang dulu yang mana? Oh sifatnya udah ganti kok langit yang dulu gimana? Itu loh. Sifatnya langit yang tadi siang masih ada enggak? Siang tadi langitnya sifatnya apa? Putih, terang. Sekarang berarti sifatnya langitnya ya ganti. Berarti langit yang sekarang langit yang baru. Gitu. Kalau dia baru, berarti ada yang mencipta. Berarti kita ini setiap waktu menemukan keberadaannya Allah. Gitu mestinya. Bisa melihat segala sesuatu ini berubah. Setiap yang berubah pasti baru. Setiap yang baru pasti diciptakan. Itu maksudnya. Jadi kamu melihat langit itu baru, bukan langit adanya mulai kapan. Wah tahu, berarti kamu nggak nemu Allah. Kalau kamu nemu Allah, bohong. Katanya diciptakan, katanya. Jangan katanya, akal kamu bisa mikir sendiri. Kita dikasih akal bisa menemukan bukti keberadaannya Allah. Jadi setiap waktu kita itu baru. Kok bisa baru, Bib? Karena adanya perubahan. Ketika berubah, berarti sifatnya baru. Kalau sifatnya baru, bendanya berarti dia diciptakan. Gitu. Matahari adanya mulai kapan? Begitu loh. Kamu yang tadi maghrib ada enggak? Kalau pakai mata mah masih ini aja. Ini peperangan antara mata sama akal. Lah orang filsafat dimenangkan oleh matanya. Maka orang yang nggak ngaji ilmu ini pasti matanya yang menang. Akalnya mesti dikalahkan. Jadi kalau matanya yang menang, tapi kok masih mengakui Allah ada, pasti ikut-ikutan. Itu kata siapa kamu Allah itu ada? Kata siapa Allah itu ada? Kata siapa? Ya nggak katanya, Beb, buktinya, Beb. Gitu mestinya. Mana? Ini baru. Kalau baru pasti ada penciptanya. Gitu. Jadi kita ini tiap waktu menemukan bukti adanya Allah. Bukan katanya, bukan. Kalau selama kamu masih memenangkan mata kamu, selamanya akal kamu nggak nemu Allah. Kok tiba-tiba saya iman Allah? Berarti iman kamu ikut-ikutan orang lain. Katanya ada, Bib. Loh, katanya ada. Katanya langit bumi diciptakan, Bib. Katanya. Nah, kata kamu gimana? Nggak tahu, Bib. Kita orang Islam itu harus bisa menjawab ketika ditanya tentang Allah. Begitu. Mana perintahnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya? Ketahuilah tentang Allah. Berarti boleh nggak tahu nggak?
Apapun kamu ditanya masalah Allah, kamu harus tahu. Kalau kamu nggak tahu, nggak bisa jawab, berarti kamu ikut-ikutan. Itu doang udah poinnya. Allah ada nggak? Katanya ada, katanya. Allah di mana? Nggak tahu. Allah lagi ngapain? Nggak tahu. Sifat Allah apa? Nggak tahu. Nah kamu gimana mau nyembah Allah? Nggak tahu semua begitu. Kalau ditanya Allah di mana, jawabnya apa? Nggak tahu. Nah itu jawab namanya. Allah bukan benda. Allah nggak butuh tempat gitu. Itu baru kamu orang Islam. Kenapa? Bedanya orang Islam sama orang kafir itu nggak kenal Allah. Kalau orang Islam, nah masa orang Islam nggak kenal? Saya kenal Allah, Beb. Namanya doang, nggak repot, namanya doang. Alif, lam, ha, itu namanya doang. Jadi kamu diperintah untuk mengenal Allah. Lah, sampai mana ketika ditanya tentang Allah harus tahu. Apa saja yang ditanya tentang Allah kamu harus bisa jawab. Apa sifat Allah? 20. Yang wajib berapa? 20. Yang mustahil berapa? 20. Harus tahu. Apa buktinya Allah melihat? Apa buktinya Allah mendengar? Harus tahu. Maka kita ngaji ini biar kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, kita adzan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدل المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi kita ini sebenarnya tahu, cuman nggak pernah mengamati. Alam ini nggak pernah kita amati. Padahal Nabi ngomongnya apa? Man arafa nafsahu arafa robbahu. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Itu. Jadi kita itu diperintah mengamati diri kita. Apa sih yang pasti pada diri kita? Oh, yang pertama pasti ada tempatnya. Nah, kalau Allah, nah itu loh. Itu gara-gara kamu mengamati diri kamu bisa mengenal Allah. Kalau kamu nggak pernah mengamati keadaan kamu, gimana kamu mau tahu keadaannya Allah? Gitu loh. Wong kenal Allah itu bukan ada pada depan, siapa? Allah. Joni, begitu? Bukan, lo kira kenalan sama. Kenal Allah itu kata Nabi harus berpikir. Allah mengatakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan siang dan malam untuk bukti bagi orang-orang yang mau berpikir. Ente pernah mikir nggak? Mikirin token listrik itu mah ya Allah. Bisa mikir, tapi nggak pernah dipakai mikir ini gitu loh. Mikirnya yang lain hingga nggak punya kesimpulan. Yang terpenting dalam hidup kamu sepanjang hidup kamu apa? Kamu ngerti alam ini baru. Itu paling penting. Gak ada yang lebih penting, gak ada. Dengan alam ini baru, kamu kenal adanya Allah. Allah ngomongnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin, manusia itu liya'budun. Apa arti liya'budun? Bukan hanya ibadah sholat, tapi liya'rifun, agar mereka bisa mengenal aku. Gimana caranya kenal Allah? Ya dengan barunya alam. Gitu. Jadi yang paling penting dalam hidup kamu seluruhnya, sholat kamu, puasa kamu, haji kamu, gak lebih penting dari kamu kenal barunya alam. Kalau kamu sudah kenal barunya alam, tiap waktu kamu melihat Allah. Kalau sholat 5 kali doang sehari. Haji sekali doang seumur hidup. Puasa setahun sekali. Kalau mengenal Allah tiap waktu. Dari mana? Barunya alam. Lah taunya alam baru dari mana? Berubah. Tadinya gerak jadi diam. Tadinya sakit, sehat. Tadinya pagi, siang, malam. Gitu. Tadinya di kanan, sekarang di kiri. Tadinya kecil. Itu jadi bukti terus Allah itu ada.
Hingga tiap waktu kamu menyaksikan keberadaan Allah. Ini yang terpenting. Lah kalau kamu umpamanya matinya tengah malam, berarti lagi nggak sholat kan? Lagi nggak puasa kan? Lah gimana bawa imannya? Ya dari barunya ini. Kalau kamu nggak mengingat baru, nggak ingat Allah, ya kamu akan putus dari menyaksikan Allah. Jadi seumur hidup kita ini yang penting apa? Kenal barunya Allah. Terus kenal wajib, mustahil, jaiz. Alam ini baru hukumnya apa? Wajib. Barunya alam hukumnya wajib. Kalau ada alam yang nggak baru hukumnya mustahil. Gitu loh. Filsafat mengatakan alam ini nggak baru. Dari dulu. Ini gelas yang tadi, bukan yang baru. Itu filsafat. Itu dia nggak nemu wajib, mustahil, jaiz. Makanya ini kita ulang, biar di pikiran kamu nyangkut dua, wajib, mustahil, jaiz, sama barunya alam. Itu beruntung-beruntungnya orang bisa mengenal itu. Dari situ kamu bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, bohong kalau kamu bisa iman sama Allah. Umpamanya kamu iman, dasarnya apa? Ikut-ikutan. Katanya. Bukan dengan ilmu kamu. Lah perintahnya apa? Fa'lam. Fa'lam itu perintah individu. Bukan perintah yang bisa diwakilkan. Beda nih. Ada perintah yang bisa diwakilkan. Ada perintah yang nggak bisa. Adzan. Cukup berapa orang? Perlu kamu adzan lagi. Itu namanya bisa Nah begitu. Kalau kenal Allah, nggak bisa diwakilkan. Jadi mengenal barunya alam itu harus tiap-tiap individu orang Islam, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, orang Buddha ataupun orang merdeka. Itu harus mengenal Allah. Kalau ditanya tentang Allah harus tahu. Jangan ditanya pulus tahu. Ini pulus berapa? Gocap bebo apa lo? Tanya Allah nggak tahu kan repot. Jadi ini yang kita ulang, kita pentingkan. Jadi caranya menemukan alam ini baru gampang. Pakai rumusan tadi apa? Tiap-tiap benda pasti punya sifat. Tiap sifat tidak bisa dipisahkan dari bendanya. Sifat tidak bisa berdiri sendiri. Apabila sifatnya hilang, bendanya juga kenapa? Karena nggak bisa dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan, berarti nanti ada sifat bisa berdiri. Contoh, ini bisa dipisahkan, berarti bisa berdiri sendiri. Dia nggak bergantung sama gelas lagi. Ketika ditempelkan dengan gelas, ini bukan bergantung namanya, tapi bertetangga. Beda sama bunder. Kalau bunder bergantung sama gelas. Kalau gelasnya hilang, bunder hilang. Gitu. Kenapa? Karena sifat itu bergantung sama benda. Lah yang kita lihat semua ini
itu melihat perubahan sifatnya. Nah, dari perubahannya sifat kita memahami kalau sifatnya berubah berarti bendanya juga berubah. Jadi ketika kamu makan, kamu jadi apa? Yang bisa bikin kenyang siapa? Yang mengenyangkan siapa? Yang mengenyangkan kamu siapa? Allah, bukan nasi. Kenapa kok bukan nasi? Karena nasi nggak bisa mengganti wujud saya. Itu nggak mungkin nasi bisa membuat perut saya kenyang. Kenapa? Karena untuk menjadi kenyang, wujud saya harus berganti. Yang bisa menggantinya siapa? Bukan nasi. Itu kamu sehat gara-gara minum obat. Obat nih yang menyehatkan, nggak bisa. Obat nggak bisa mengganti wujud kamu. Yang bisa mengganti wujud kamu adalah Allah. Itu. Jadi orang filsafat mengatakan obat yang bikin sembuh, nasi yang bikin kenyang. Kenapa? Nah, kalau kamu kok tertipu seperti itu, berarti kamu kelihatannya doang orang Islam, cara mikir kamu, hati kamu sama dengan filsafat. Kamu itu casingnya doang kelihatan Islam. Kalau kamu nggak ngaji ini nih, kamu filsafat. Nggak kenal Allah, nggak tahu sifat Allah, nggak tahu barunya alam, nggak tahu wajib mustahil jaiz. Jadi betapa pentingnya ngaji ini. Itu loh. Maka dikatakan apa? Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia itu mengenal Tuhannya dengan yakin. Maksudnya dengan yakin dengan dalil. Apa dalilnya? Barunya Allah. Ketika kita melihat alam ini baru, wajib ada penciptanya. Itu. Jadi kamu kenal wajib mustahil jaiz itu ya Allah, penting sekali. Dan semua akal di dunia ini yang diciptakan oleh Allah akalnya, semua akal itu cara mikirnya sama. Mikir wajib, mustahil, jaiz. Kalau ada akal yang nggak nemu berarti akalnya soal. Kalau soal harus diapain? Servis, bawa ke sini. Saya khusus nyervis akal yang soak. Kalau aki nggak ada strumnya diapain? Nah, itu biar keluar 12 voltnya gitu. Kalau nggak keluar 12 voltnya, soak. Akal kamu begitu, kok nggak bisa muncul wajib mustahil jaiznya, berarti akal kamu somplak. Kalau nggak mau diservis, suruh kumpul di Ragunan. Hah? Atau di Grogol. Itu. Jadi ada yang bagian nyervis mesin, ada yang nyervis bodi. Itu nih. Lah di sini khusus nyervis mesinnya, onderdilnya, akalnya diservis. Kalau masalah nyervis bodi, caranya sholat, caranya puasa, caranya berakhlak yang baik, itu kiai-kiai fikih nanti ada sendiri urusannya, bukan urusan saya itu. Bengkel itu ada 2 itu. Kalau semua dirayah bengkel 1, yang lain nggak kebagian, bagaimana? Jadi saya ngurusin akalnya biar lurus, biar keluar strom 12 volt, biar keluar wajib mustahil
Itu akalnya semua orang sedunia begitu. Kalau ada akal kok nggak ngerti wajib musal jaiz, berarti akalnya soak, harus di-share. Nyambung apa nyambung? Jadi harus kenal apa? Barunya alam. Di langit adanya mulai kapan? Baru. Bumi mulai kapan? Baru. Itu. Hingga dengan nemu baru kita menyaksikan adanya yang menciptakan. Kalau kamu nggak nemu baru, kamu nggak mungkin nemu yang menciptakannya. Nyambung? Ini sifat yang pertama, wajib Allah ada. Apa buktinya? Barunya alam. Itu. Kalau nggak kenal ini, kamu nggak akan bisa menyaksikan keberadaan Allah. Kalaupun menyaksikan, pasti katanya ikut-ikutan. Lah iman yang ikut-ikutan gimana hukumnya, Bib? Hukumnya mukhtalif, diperselisihkan antara sah dan tidaknya. Apa enggak bahaya? Iman kamu diperselisihkan, ya Allah. Kalau yang diperselisihkan cara sholat kamu enggak ada masalah, paling dosa. Nah kalau iman kamu enggak sah, kafir ini selama-lamanya di dalam neraka. Apa enggak bahaya? Jadi biar iman kamu nggak mukhtalif, berarti iman kamu harus pakai dalil. Untuk menemani adanya Allah harus pakai bukti barunya alam, bukan Quran, bukan hadis. Quran katanya, hadis kalau barunya alam kenyataannya, bukan katanya, bukan. Maka apa kalau nggak ada Quran, nggak ada hadis, kita nggak bisa kenal Tuhan? Bisa nggak? Nggak ada Quran, nggak ada hadis, bisa nggak kamu kenal Tuhan? Ya bisa, wong alam ini ada. Gimana sih? Kalau kenal namanya Allah nggak bisa. Beda nih. Kalau kenal namanya Allah harus pakai Quran, hadis. Tapi kalau kenal adanya nggak perlu, karena barunya alam ini nggak ditulis, tapi kelihatan oleh akalnya setiap orang yang waras, nyata, ditemukan siapa saja. Maka orang Indonesia sebelum nabi-nabi datang nemu Tuhan nggak? Bertuhan nggak mereka? Bertuhan nggak? Bertuhan. Lu kira mereka nggak bertuhan? Orang yang nyembah apa saja itu berarti bertuhan. Hanya salah nemu Tuhannya. Tapi pengakuannya pada Tuhan ada. Kenapa? Karena alam ini ditemukan barunya. Maka semua orang yang akalnya sehat pasti nemu Tuhan. Gitu. Adapun kita kok agamanya Islam, nyembahnya Allah, karena kita nemu Quran, hadis. Beda jalur nih. Jadi untuk nemu adanya Allah itu harus pakai akal. Buktinya apa? Barunya Allah. Nggak perlu Quran, nggak perlu hadis, nggak perlu guru, nggak perlu orang tua. Setiap akal bisa menemukannya. Dalilnya mana? Qurannya ngomong inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, bagi orang yang mau berpikir gitu ya. Mudah-mudahan akal kita disehatkan oleh Allah, diberikan paham di hati kita tentang keberadaannya Allah, diyakinkan hati kita hingga iman kita bisa kita bawa sampai hari kematian kita. Kita mati bawa iman, Islam, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.